Itu apa? Itu apa? Itu apa? Itu ular itu lama-lama. Pemberani, musim hujan telah tiba. Mau tak mau warga Jakarta harus kembali bersiap menghadapi banjir. Genangan air bisa mendadak muncul merendam berbagai wilayah ibu kota. Tapi pemberani, sadarkah Anda belakangan banjir lebih cepat surut? Apa ya penyebabnya? Ternyata, tanpa kita sadari, ada kesibukan di gorong-gorong bawah tanah Jakarta yang dilakukan sekelompok orang tanpa kenal lelah. Mereka lah yang menjadi pahlawan lancarnya aliran air termasuk saat banjir. Perkenalkan pemberani, ini dia Pak Katijan, pria 35 tahun yang memimpin 20 orang anggota pasukan biru pembersih area bawah tanah pusat bisnis dan pemerintahan ibu kota. Hari ini saya akan menantang keberanian saya untuk menjalani tugas Pak Katijan dan kawan-kawan. Tantangan pertama datang saat saya harus terjun ke dalam gorong-gorong berbau busuk ini. Nah teman-teman, sekarang saya mau turun ke bawah gorong-gorong ini. Dari atasnya udah kecium baunya. Apalagi nanti saya di bawah. Turunnya gimana sih? Balik badan. Tangganya goyang teman-teman, jadi agak serem sih. Ini saya langsung masuk aja, Pak? Iya, langsung masuk aja. Baru aja di dalam. Langsung ngaduk di dalam? Iya, iya. Masuk aja nggak, Pak? Langsung. Nih, kamu nih, Pak. Ini kan lumpur ya teman-teman, jadi saya ngerasa kesedot sama lumpur gitu. Udah Pak, udah bisa. Aduh gelap banget lagi di dalam. Buat jalan ke sana aja susah banget. Mana Pak sekarang? Dia langsung berjalan langsung ke depan. Di sana. Iya, iya. Soalnya ini gelap nggak kelihatan tuh. Oh, iya, iya. Jangan. Bilangnya ke atas sini aja ya? Ya nggak apa-apa. Tapi dokter, jangan pegangan aja nggak apa-apa. Gorong-gorong inilah yang menjadi saluran penghubung aliran air hingga ke laut. Sayangnya, air kerap terhambat karena endapan lumpur bercampur sampah yang menumpuk. Nah, kamilah yang bertugas membersihkannya. Bapak nggak taruh, ntar lewat ini dia masukin lumpurnya ke sini. Oke, lanjut. Kalau udah ditaruhin lumpur, kasih ke saya. Oh, dioper-oper ya Pak? Iya, dioper aja. Teman-teman, ini yang saya injek itu lumpur semua. Jadi untuk jalan tuh susah dan lumpurnya itu cukup tinggi. Dan bapak-bapak di sini semua nguras lumpurnya ini apa ya? Iya. Ini saya jalan aja susah nih. Mau dibantu lagi Pak? Iya. Kondisi di sini juga bau ya teman-teman. Lama-lama di sini juga bikin pusing karena kan kita pakai topi nih, topinya kan kenceng. Apalagi di sini ditambah baunya yang kurang enak gitu. Semangat ya Pak. Baru beberapa menit bertugas sudah terasa beratnya pekerjaan ini. Kakinya nyangkut. Pak. Dalam banget. Iya. Bila ada benda berat dan besar, kami harus segera mengeluarkannya dari saluran air.
Misalnya ini, sebongkah pecahan beton berukuran besar. Ini kan masih dalam ya? Iya. Ini tuh apa sih Pak? Ini getong. Udah angkat juga ke atas berarti? Iya, ini mau dipecahin di semua ke atas. Ini beton asalnya dari mana sih? Kurang tahu kayaknya ini pembuangan dari limbah ini. Ini dihancurin dulu kecil-kecil, masukin karung, lalu diangkat. Kalau ini kan berat. Ini Pak, buat bayar. Banyak mau cobain? Yang ini aja nih. tapi ini susah ini jalannya. Nanti mau ini. Kita mau ini mau pesan lagi mau apa? Mau kesini aja susah banget. Kita mau lagi. Yah, gara-gara beton ini pekerjaan jadi makin berat. Dan artinya kami harus lebih lama lagi berendam dalam air buangan ini. Tadi pas saya masuk betonnya ini tuh berat banget. Karena kata Mas juga kedalamannya lebih dari 30 cm ya Mas? Iya. Lebih dari 30 cm. Dan ini palunya berat, pakunya juga berat. Pas dipukul jadi cukup susah. Belum sejam di sini rasanya udah capek banget, gak nyaman sama baunya. Mana Pak karung lagi? Nih teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat, badan kita semua di sini udah penuh dengan lumpur, udah basah kuyup, udah bau nggak karuan. Dan kerjanya pun belum selesai. Berapa lama nih Pak kita bakal kayak gini? Nggak nyampe 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Lebih. Iya, posisinya kan penuh. Perharinya kurang lebih berapa jam Pak? 8 jam. Bayangin aja, sehari 8 jam kali 30 hari lebih bisa kayak gini ya Pak ya? Tak terbayang bapak-bapak pasukan biru ini harus bekerja berjam-jam dalam gorong-gorong setiap hari. Saya benar-benar salut atas totalitas mereka. Nggak bisa di sini ya Allah. Ini capek banget, dingin, tangan juga udah keriput. Bayangin aja, sehari 8 jam kali 30 hari lebih bisa kayak gini ya Pak ya? Saya pengen cepet-cepet naik ke atas. Di sini nggak kuat, udah bau banget. Saya baru sejam di sini udah kecapean. Tapi bisa kita lihat di sini bapak-bapak nggak ada yang ngeluh sama sekali. Mereka tetap kerja dengan semangat. Masih semangat Pak. Amat dong. Salut banget sama bapak-bapak ini. Gila, capek banget ya Allah. Ini aja. Oh biar gak ngangkat. Soalnya kalau diangkat berat ya Pak? Iya. Tarik. Ini tuh nantinya mau dikemanain sih Pak? Ini dibuang, 55 ini dibuang ke daerah Ancol. Berarti nanti kita jalan lagi Pak? Iya kok. Pekerjaan belum selesai. Tadi setelah nguras lumpur, ngangkat lumpur, sekarang kita mau lempar karung-karung yang isi lumpur ini ke dalam truk. Pemberani, tak cuma satu titik gorong-gorong yang harus dibersihkan setiap hari. Pak Katijan dan timnya harus membersihkan gorong-gorong di 2 kawasan di Jakarta Pusat setiap hari. Lelah tubuh sudah pasti,
Tapi yang lebih menantang lagi, kita tak pernah tahu apa yang akan kita temui di dalam lorong gelap yang berbau ini. Benar saja, kejutan datang tiba-tiba. Itu apa? Itu apa? Itu apa ini? Ular itu. Baru mau turun, kita udah ada ular di sini. Pak Katijan? Ya. Pak? Ya. Kok ada ular, Pak? Di sini ada ular. Ada banyak. Duh, Pak, saya jadi takut mau turun ke bawahnya juga. Nggak apa-apa, ntar kalau ada kita tangkap. Pelan-pelan. Pak, itu lagi di mana? Ini kali Cideng. Nah, ini masuk nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nggak usah takut nggak di. Pak, takut ada hewan lagi. Ya kalau harus nguras harus berani sama ular. Emang di sini banyak. Suara apa, Pak? Nggak apa-apa ditemenin, nggak apa-apa. Kan kita nggak bisa lihat, Pak, hewannya ada di sini mana. Dari jauh ular dari tiba-tiba. Itu apa, Bapak? Nggak apa-apa tutup. Ruangannya sempit. Terus juga kita harus jalan jongkok. Kepala juga udah kepentok ya, Pak ya? Pentok banget. Ini parah sih, kecil banget jalanannya. Sungguh salut saya melihat kinerja Pak Katijan dan pasukannya. Meski tak banyak orang melihat dan mengapresiasi jasa mereka, tak pernah sekalipun mereka melewatkan tugas. Semuanya demi kenyamanan dan keamanan warga Jakarta. Banyak laba-laba. Ya, banyak sarang laba-laba, banyak banget. Untung ini apa, Pak? Karung. Ya Allah. Sebenarnya teman-teman. Maksudnya limbahnya di sini? Iya. Yang tembus ke kali Cideng. Berani kalau mau jadi pimpinan. Kalau penarik ya nggak bisa. Di sini kita masuk gorong-gorong, gelap, di bawah Oh, jalan. pernah kena ular. Pernah. Di dalam gelap banget. Terus juga bau. Banyak hewan-hewan yang tak terduga deh pokoknya. Udah nggak kuat lagi. Kayak langsung ke atas aja. Capek. Aduh, Pak. Udah capek dulu katanya. Masih semangat, Pak? Masih dong. Bisa dilihat bapaknya aja masih semangat, tapi saya baru kerja setengah hari aja udah capek banget. Lihat ya, Pak. Berat banget ya, Pak ya? Oh iya, makasih, Pak. Saking banyaknya sampah sampai nyangkut dan harus digergaji dulu ya, Pak, baru bisa diangkat ke atas. Bisa dilihat sampahnya banyak banget dan ini tuh sampah plastik semua rata-rata. Pemberani, akhirnya bagian terberat tugas kami hari ini selesai juga. Tapi kami masih harus membuang lumpur dan limbah yang terkumpul ke tempat pembuangan akhir di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya, inilah bagian tugas pasukan biru. Selain mengurusi banjir, membersihkan saluran air, serta mengoperasikan pompa saat luapan air terjadi. Rata-rata mereka adalah para pekerja harian lepas yang dikontrak selama 1 tahun. Wah, di tengah perjalanan baru saya menyadari, megahnya megapolitan Jakarta bagaikan langit dan bumi dengan kondisi bawah tangannya. Bisa kita bandingkan Jakarta yang di atas ini yang terlihat bersih, rapi, dan juga indah
tapi di bawahnya banyak sekali sampah. Walaupun jasa Pak Katijan ini dengan teman-teman pasukan biru tidak terlihat, tetapi jasa mereka sangat saya hargai. Saya menemukan persepsi baru tentang pekerjaan ini karena saya tadi terjun ke lapangan langsung, melihat kondisi di bawah tanah langsung seperti apa. Pokoknya terima kasih banyak Pak Katijan ya. Sekarang kita udah sampai di lokasi untuk membuang lumpur ini di Gamping Set PLTU Ancol. Nah, kenapa dibuang di sini nih Pak lumpurnya? Kalau ini udah dari dinas semua, ini buangnya untuk pengurukan dari kali, ke saluran semua, memang tampungnya di sini. Oh, jadi tampungannya di Ancol sini ya Pak ya semuanya? Untuk pembuangan dari pengurukan dari Ciliwung kali. Berarti ini langsung aja? Iya, diturunin nanti? Iya. Oke. Di tempat pembuangan akhir Komdar Ancol, karung-karung lumpur diturunkan dan dijadikan satu di tempat penampungan. Nantinya, alat-alat berat yang akan memindahkan lumpur ini ke bibir pantai untuk menghadang abrasi Laut Jakarta. Kondisi fisik yang kuat dan bugar jadi salah satu syarat menjalankan tugas ini. Tak disangka, karung-karung ini sangat berat. Yang bener dong Pak, lembang. Langsung ke sini. Gimana sih? Tuh, jatuh ke bawah. Pelan-pelan saya beradaptasi, hingga akhirnya bisa juga saya melaksanakan tugas ini pemberani. Menjelang matahari tenggelam, Pak Katijan dan tim akhirnya bisa beristirahat sambil berkomunikasi dengan keluarga sebelum akhirnya kami semua kembali ke mes para pekerja ini. Setelah kerja seharian, kita bersih-bersih di mes. Nah, mesnya pun minimalis. Rata-rata itu terbuat dari kayu dan juga triplek. Saya langsung bersih-bersih karena selama seharian penuh itu nggak ada waktu untuk bersih-bersih. Jadi baru ada waktu untuk bersih-bersih di mes saja. Saya hari ini bersyukur banget bisa bergabung dengan pahlawan bawah tanah yang nggak pernah kita tahu kerjanya itu kapan, tapi kita bakal tahu itu hasilnya kayak gimana. Jadi setelah tadi seharian kerja di bawah gorong-gorong itu, 2 kali kita masuk ke gorong-gorong dan baru bersih-bersihnya di sini. Selama di sana kita nggak ada bersih-bersih. Mes berupa rumah panggung di kawasan Bendungan Hilir ini disediakan oleh pemerintah. Disinilah pasukan biru tinggal setiap harinya. Bahkan di sini pula para penghuninya memelihara berbagai jenis ikan yang didapat dari hasil tangkapan. Lumayan, bisa untuk tambahan lauk makan. Seperti hari ini, menu makanan kami adalah ikan lele bakar dan tumisan sederhana hasil tangkapan pekerja. Kokinya adalah petugas yang mendapat jatah giliran memasak. Aduh, Bapak udah pada nunggu ya, ini lelenya baru jadi nih. Ayo, makan. Meski sangat sederhana, suasana di sini layaknya keluarga kecil yang hangat. Lelah pun hilang. Tergantikan suasana kebersamaan yang akrab, sedikit melipur rasa rindu pada istri dan anak di kampung halaman. Bahagia itu sederhana, gak harus makan mewah. Tapi dengan kita makan lele hasil tangkapan di gorong-gorong aja udah bisa kita makan ya Pak. Saya hari ini bersyukur banget bisa bergabung dengan pahlawan bawah tanah yang gak pernah kita tahu kerjanya itu kapan, tapi kita bakal tahu itu hasilnya kayak gimana. Hari sudah semakin malam, waktunya aku pulang pemberani. Pengalaman dan pemahaman baru aku dapatkan seharian ini
dengan berani mencoba tugas pasukan biru, terutama memahami arti perjuangan untuk selalu melakukan yang terbaik dan bermanfaat bagi banyak orang. Sebuah hari yang luar biasa untuk saya sebagai pribadi. Mengalami hal-hal yang tak terduga, menghadapi ketakutan terberat saya, melihat perspektif baru mengenai kehidupan yang belum saya temukan sebelumnya, bertemu dengan keluarga kecil yang sederhana tapi bahagia. Dengan menembus zona nyaman, tentunya dengan berani mencoba.